kehamilan. Mau periksa hamil. Oke. Ada keluhan Bu, kehamilan ini Bu? Ada keluhan yang dirasakan? Sering kencang. Kencang. Kali ini kayaknya Ibu periksa yang kedua kali nih ya Bu ya. Kedua kali. Sering BAB juga sekarang. Gimana BAB-nya Bu? Keras atau normal? Lunak. Lunak aja ya. Apa masih minum obat sampai sekarang Bu? Masih. Obat tambah darah ya? Obat tambah darah, vitamin ya. Oke, kemarin Ibu periksa tanggal 10 bulan 1 ya. Nah, sekarang kita kembali periksa ya Bu ya, karena kemarin sepertinya posisi letak sungsang ya Bu ya. Sungsang, nanti kita lihat. Dan kemarin sudah Ibu anjurkan untuk nungging ya kemarin ya. Oke, mari Bu silakan masuk, kita lihat dulu Bu. Ibu tenang ya. Nah, tadi keluarnya pusing ya. Relax ya Bu ya, santai ya. Kita periksa dulu ya Bu ya. Gimana Bu? Sakit nggak? Enggak ya. Tangannya kalau bisa di sini Bu ya. Oke, relax Bu ya. Posisinya di sini nih Bu kayak ini kosong ya. Oke, nanti kita periksa tinggi rahimnya ya Bu. Maaf Bu. Dua 9 cm. Nanti kita lihat Bu ya. 29 cm. Kita raba lagi kepalanya ada di mana ya. Relax Bu ya, atur nafasnya Bu, tarik nafas ya, relax Bu, lepas, iya relax Bu ya, relax Bu. Nah, benar Bu, kepalanya masih di sini nih Bu ya, masih ya. Di bagian bawah ini terambak ya, bokong ya, masih. Oke ya, lurus kakinya Bu. Kita dengar jantung anaknya dulu Bu ya. Kencang nih ya, jangan tegang Bu, relax Bu. Itu suara jantungnya anak Ibu ya, 143 kali per menit. Nah, untuk bunyi jantung tadi dianggap normal Bu ya, karena denyut jantung itu kisaran normalnya 120 sampai 160 ya. Udah, nggak ada bengkak-bengkak, nggak ada ya. Oke, iya. Ibu, kemarin udah saya ajarkan nungging ya. Nah, silakan tetap nungging ya, latihan nungging di rumah seperti yang sudah saya ajarkan ya. Oke. Silakan miring kiri, bangun. Pelan-pelan ya. Nah, itu cara bangunnya duduknya. Ya, tekan Bu, silakan dorong. Iya. Nah, seperti itu ya. Saya nggak pusing Bu ya. Oke. Ibu, tadi kita sudah periksa ya Bu ya, kandungannya,
hasilnya tadi ya dari pemeriksaan saya ya, posisi anak tadi masih letak sungsang ya, jadi kepalanya berada di bagian atas ya Bu ya, bagian atas sebelah kiri tadi ya Bu ya. Kemudian yang kita raba bagian terendah janin itu bokong Bu ya, tadi yang kita raba ada bokong. Kemudian tadi Ibu dengar sendiri denyut jantungnya 143 kali per menit ya Bu. Nah itu normal Bu ya. Tadi juga sudah Ibu ukur ya ketinggian rahimnya tadi Bu, itu 29 cm ya. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau ukuran tinggi rahim seperti itu, perkiraan berat janinnya itu 2 kilo 6 on lebih Bu ya. Nah 2635 gram seperti itulah kisaran, kurang lebihnya seperti itu. Itu estimasi Bu, jadi bisa lebih bisa kurang, namanya perkiraan kan Bu, sesuai dengan hasil perhitungan kami ya. Kemudian kondisi posisi masih tetap sungsang dengan kunjungan Ibu di awal ya, bulan Januari kemarin ya, sungsang, dan sudah Ibu beritahu ya tekniknya bagaimana menungging kemarin. Nah karena sekarang juga masih letak sungsang ya. Nah ini mungkin ada faktor penyebabnya mengapa dia tidak bisa berubah kepala ke bagian bawah. Yang normal itu kan posisi janin itu Bu, anak ini kepalanya di bagian bawah kan. Nah jadi bagian atas itu yang kita raba itu teraba bokong biasa seperti itu. Ini kepala yang di atas, yang bagian bawah bokong. Nah itu mungkin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadi letak sungsang yang tidak bisa berubah. Kemungkinan tali pusat bisa pendek ya Bu ya, kemungkinan tali pusat bisa pendek. Kemudian bentuk rahim juga bisa mempengaruhi sehingga kepala tidak bisa berada di posisi terendah seperti itu. Atau bisa juga kemungkinan karena kondisi bentuk perut kita yang melebar besar ya, dan janin kecil. Nah sehingga dia leluasa untuk merubah posisi ya. Dia bisa kepala di atas, kadang bisa di samping, kadang bisa di bawah seperti itu ya. Tapi Ibu jangan khawatir ya dengan kondisi seperti ini ya, karena kita berada di kota kan Bu, tidak berada di perkampungan, tidak berada di desa. Nah, jadi kemungkinan dalam persiapan persalinan Ibu jangan khawatir, karena kita berada di kota, kita bisa mengarahkan nanti Ibu bisa melahirkan seandainya memang posisi tidak berubah. Nah, alangkah baiknya nanti Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai ya, seperti itu. Nah sekarang kan usia kehamilan Ibu 35 minggu nih Bu ya, 35 minggu. Nah untuk anak pertama itu semestinya kalau dia letak kepala, itu kepala udah masuk panggulnya, udah masuk panggul. Nah ini karena yang teraba bagian terendah itu bokong dan kepala ada di bagian atas, dan tadi juga kita mengukur perkiraan berat janinnya baru 2 kilo 6 on lebih ya, artinya 2635 gram ini kan artinya sesuai Bu ya dengan usia kehamilan ini sesuai. Namun posisinya yang masih tidak berubah ya. Nah, jadi Ibu sarankan Ibu tetap rajin kontrol ya, untuk kita memantau posisi janinnya ya sebelum melahirkan ya, apakah bisa berubah, dan juga kita memantau pada umum Ibu, memantau tekanan darah Ibu ya seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian nanti Ibu rencananya melahirkan di mana nih Bu? Kalau bisa normal di rumah sakit. Oh iya, Ibu mengharapkan normal ya. Nah oke, baik. Mudah-mudahan posisinya nanti bisa bagus ya Bu ya, bisa normal ya, kepala di bawah ya, kepala anak di bawah, bokong di atas, itu posisi yang normal ya.
Nah, kalau seperti itu ya bagus, boleh. Tapi kalau nanti memang sampai menjelang persalinan tetap posisinya letaknya susah, ya alangkah baiknya ibu nanti melahirkan ke rumah sakit ya Bu ya, rumah sakit terdekat kita di sini ya. Karena apa? Ya kita harus benar-benar di tempat pelayanan yang adekuat Bu, yang mempunyai fasilitas yang memadai ya untuk penanganan terhadap kondisi ini. Dan juga ibu untuk sekarang ini ibu jangan khawatir letak anak, posisi anak apa itu susah, apa letak kepala, ibu jangan khawatir ya. Karena kita di sini sudah banyak tenaga kesehatan yang profesional sesuai profesinya ya. Jadi kalau letak susah, alangkah baiknya nanti kalau ibu sarankan yang melahirkan dengan dokter spesialis kandungan ya Bu ya. Nah, dokter kandungan ya. Nanti keputusan kliniknya dokter spesialis kandungan pasti tahu ya, kalau dengan kondisi letak susah sebaiknya seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan Bu?